Kembali lagi channel kami Ngopi Dulu untuk menambah alur cerita film agar menambah wawasan teman-teman tentang film. Oke, gak usah tunggu lama-lama lagi, kita langsung aja ke TKP. Alur cerita film Yaksha, Ruthless Operation, 2022. Seorang jaksa yang berdedikasi terhadap pekerjaan merasa bosan karena di tempat kerja yang baru dia tidak banyak memutar otak. Suatu hari dia menawarkan diri menggantikan rekannya untuk pergi ke Cina. Tanpa menduga tugas yang dihadapi cukup berat, jaksa bernama Han Ji-hun ini percaya diri pekerjaannya akan mudah. Alih-alih duduk manis dan melaporkan apapun yang dilihatnya kepada kantor pusat, Han malah terlibat dalam misi yang dikerjakan Black Team pimpinan Ji Kang-in. Bersama Black Team, Han bersiap menghadapi mata-mata yang membahayakan negaranya. Lee Chen-yang, Choi Won-yang, selaku ketua Sang-in Group diinterogasi oleh jaksa Han Ji-hun, Park Hae-soo, atas tuduhan suap dan manipulasi saham. Menurut kejaksaan, jika Lee terus menyangkal, surat penahanan bisa diajukan. Sayang, tim penyidik melakukan kesalahan dalam tugasnya sehingga interogasi pun terpaksa dihentikan. Han Ji-hun lalu pindah ke NIS di bagian administrasi kejaksaan. Semangat dan etos kerja Ji-hun yang tinggi seperti tidak terpakai di sana. Pasalnya hari-hari hanya dihabiskan untuk bersantai karena tidak banyak pekerjaan mendesak yang perlu diselesaikan. Hingga suatu hari Direktur Yeom Jang-won, Jin Kyung, datang membawa tugas untuk jaksa Park, rekan kerja Han Ji-hun. Namun, Park menolak dengan berbagai alasan. Kesempatan ini dengan sigap diambil Han Ji-hun. Jaksa tersebut lantas dikirim ke Shenyang. Shenyang merupakan pusat kekuasaan Asia Timur Laut atas Korea Utara. Agen intelijen dari negara lain diam-diam masih berperang di sana. Black Team juga ditugaskan di sana untuk misi rahasia. Oleh karena itu informasi kegiatan di Shenyang masih sangat terbatas. Belakangan laporan yang didapat NIS dari Shenyang berisi informasi palsu. Tugas Han Ji-hun adalah untuk menyelidiki mengapa hal tersebut bisa terjadi dan ada aktivitas ilegal apa di belakangnya. Ji-hun sampai di Shenyang dan dijemput oleh Manajer Hong, Yang Dong-geun, salah satu agen NIS di sana dengan nama samaran Fang Defeng. Ji-hun bertemu dan dikenalkan dengan beberapa agen lainnya tapi tidak ada yang terlihat ramah atau sopan. Mereka kompak menyembunyikan misi atau pekerjaan yang sedang dilakukan. Ketika tiga agen yang terdiri atas Jeng Dae, Jin Yong, Jae Gyu, Song Jae-rim, dan Hui Won, Lee El, bergegas pergi setelah mendapat pesan dari ketua Ji Kang-in, Sol Kyung-gu. Ji-hun memaksa ikut. Ji Kang-in tidak suka melihat ada orang lain ikut dalam transaksinya. Pasalnya dia tahu ini adalah misi yang berbahaya. Benar saja, transaksi yang harusnya berjalan lancar berakhir dengan tembak-tembakan. Ji-hun yang sebelumnya sudah dipakaikan rompi anti peluru terlihat shock. Sejurus kemudian Jeng Dae membiusnya. Ji-hun terbangun di sebuah kamar dengan seorang wanita di sebelahnya. Tak lama beberapa anggota polisi datang menggerebeknya. Ji-hun yang merasa dijebak segera melarikan diri. Dia berhasil lolos dan bertemu Ji Kang-in yang sepertinya sudah mengamati dari tadi. Kang-in meminta Ji-hun segera meninggalkan Shenyang dan tidak usah memusingkan soal laporan karena Manajer Hong yang akan melakukannya. Namun, Ji-hun menolak dan akan tetap melaporkan kejadian yang dialaminya secara detail. Kang-in mengancam akan melaporkan Ji-hun dengan tuduhan penggunaan narkoba. Sebelum berangkat ke Shenyang, Ji-hun sudah mendapat peringatan soal Ji Kang-in. Menurut Direktur Yeom, Ji Kang-in kerap melakukan misi asing dan menyebabkan kementerian kerepotan dengan metodenya. Akan tetapi, karena Ji Kang-in selalu menyelesaikan misi dan mencapai tujuan, para petinggi cenderung membiarkannya. Ji Kang-in mendapat julukan Yaksha yang berarti roh kejam pemangsa manusia. Dalam agama Buddha, Yaksha berarti dewa penjaga. Dia tidak bisa diprediksi dan dikendalikan. Ji Kang-in seperti bom waktu yang tidak boleh dipercaya. Melihat kegigihan Ji-hun, Ji Kang-in sepertinya berubah pikiran. Dia memperlihatkan video yang memperlihatkan adu tembak antara dua kelompok dengan target satu pria tua. Kelompok pertama merupakan pengawal tertinggi Korea Utara. Mereka adalah orang-orang yang menyerang Ji Kang-in dan tim beberapa saat lalu, sementara kelompok kedua belum teridentifikasi. Ji-hun yang kini sudah terlibat dengan mereka bertanya mengenai pria tua yang menjadi target dua kelompok itu. Jeng Dae menjelaskan kalau pria tersebut bernama Moon Bayang UK dari Partai Buruh Korea Utara. Ji-hun sama sekali tidak mengenalnya dan membuat Hui Won kesal.
Dia merasa tak perlu menjelaskan masalah ini kepada orang awam seperti Ji-hoon. Berbeda dengan Hui-won, Jang Dae melanjutkan penjelasannya. Menurut penuturannya, kantor pusat Partai Buruh Korea Utara nomor 3 Gedung 9 atau disebut nomor 39 mengatur mata uang asing dan mengelola dana gelap pemerintahan Kim. Dana berjumlah lebih dari 4 triliun yang ada di sana dikelola oleh Moon Bae-yang UK. Moon Bae-yang UK meminta perlindungan pada Ji Kang-in dan tim tetapi tak pernah muncul. Sementara itu Korea Utara, Cina dan pihak lain bentrok karena nomor 39 tersebut. Jika keterlibatan tim Ji Kang-in diketahui akan memunculkan krisis diplomatik. Lalu, akankah mereka bisa menemukan dan melindungi Moon Bae-yang UK? Seorang jaksa bernama Han Ji-hoon cukup kecewa dengan kinerja timnya yang tidak berhati-hati. Upayanya untuk menangkap penjahat kelas kakap pun gagal dan dia dipindahkan ke bin. Han yang terbiasa bekerja keras dan berpikir untuk menyelesaikan satu kasus kesulitan beradaptasi dengan lingkungan kerja yang santai. Suatu hari dengan inisiatifnya yang tinggi dia menawarkan diri untuk melakukan sebuah tugas. Petualangan Han pun dimulai di sini. Tanpa persiapan apapun Han langsung dibawa ke lapangan dan terkejut karena melihat orang-orang dibunuh dengan mudah. Keterkejutan Han berkembang jadi satu emosi yang membuat film ini tidak hanya brutal, melainkan tetap terasa manusiawi. Memasang Park Hae-soo sebagai Han Ji-hoon, karakternya tidak disiapkan untuk menghadapi mata-mata dan inilah yang membuat plotnya jadi menarik. Han yang semula merepotkan Black Team pimpinan Ji Kang-in justru menjadi tambahan bantuan yang hebat dan dibutuhkan. Yaksha, Ruthless Operation, 2022, dibuka dengan aksi brutal seorang pria yang membunuh beberapa orang sekaligus, termasuk anggotanya, demi sebuah benda misterius. Pada dialog pertama kamu akan langsung tahu bahwa film ini berisi tentang pengkhianatan. Berdurasi sekitar 2 jam 5 menit, bagian awal film sudah dibungkus dengan sinematografi yang cantik. Kamu akan melihat sebuah mobil yang dikendarai Ji Kang-in menerobos jalanan padat di Cina. Jalanan tersebut dipenuhi lampu-lampu terang berwarna merah, seperti melambangkan emosi Ji Kang-in sebab dikhianati anggotanya sendiri. Semakin memasuki cerita lebih dalam kamu akan menemukan plot twist yang lagi-lagi berisi pengkhianatan. Akan ada satu karakter yang mengejutkan karena berhasil menutupi identitasnya sebagai mata-mata. Nyatanya formula semacam ini bukan sesuatu yang baru untuk film laga bertemakan spionase, tapi tetap bisa diandalkan untuk menambah emosional. Cast yang bermain dalam film Yaksha, Ruthless Operation, 2022, adalah aktor-aktor berkualitas. Selain Park Hae-soo yang ahli menghidupkan karakter seperti Han Ji-hoon, ada Sol Kyung-gu yang tak perlu kamu ragukan. Di usianya yang semakin matang, aktor senior ini seperti effortless untuk tampil keren dan memuaskan sebagai seorang kepala Black Team bernama Ji Kang-in. Ji Kang-in mendapat julukan Yaksha karena dia bisa menjadi dewa penjaga sekaligus agen yang sulit dikendalikan dan ditebak. Dengan pesona dan harismanya, Sol Kyung-gu bisa menghidupkan karakter Ji Kang-in yang dingin tetapi punya target. Dia memastikan diri untuk mewujudkan keadilan menggunakan cara apapun. Yaksha, Ruthless Operation, 2022, tidak menyuguhkan sesuatu yang baru sebagai senjata untuk memenangkan perhatian banyak penonton. Film ini masih memakai formula standar yang biasa kamu temui pada film mata-mata arus utama. Meski begitu ia tidak berarti mengecewakan. Beberapa adegan tembak-tembakan sangat memuaskan, begitupun dengan kejutan di beberapa titiknya. Khusus bagi penggemar Jin Yong dan Song Jae-rim siap-siap terpesona melihat mereka beraksi sambil memegang senjata. Bagaimana teman, ada yang tertarik untuk menonton film ini? Dan nantikan video kami selanjutnya, terima kasih.